فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada adab yang ke-36 tentang apa, Hamzah? Nah, mengistirahatkan jiwa, menghibur jiwa untuk bisa nantinya siap dan bersemangat kembali dalam menuntut ilmu. Karena mensiasati jiwa ini akan penting, sehingga dia tidak bosan dari perkara kebaikan, sehingga tetap bisa istiqamah. Karena kapan saja seseorang bosan pada kebaikan, akhwan, ini musibah. Seorang kalau sudah bosan pada kebaikan akan meninggalkannya. Wal'iyadzubillah. Maka kita harus bisa mensiasati jiwa agar jangan sampai bosan. Jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk menghafal, jangan bosan untuk menulis, jangan bosan untuk bermajlis. Baik. Makanya terkadang butuh untuk kita mengistirahatkan jiwa dari menghafal dengan membaca kisah-kisah para ulama. Ada kepenatan pada tubuh dengan menggerakkannya dengan amalan-amalan yang mubah. Baik. Kemudian terkait hikmah dilarangnya untuk melakukan salat pada waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang untuk salat sunnah mutlak ada berapa? Indak ya Thaqif. Nah, ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan tatawwu mutlak, yaitu dari ba'da subuh sampai mau terbitnya matahari. Kemudian yang kedua pas ketika terbitnya matahari. Yang ketiga ketika matahari tepat di tengah-tengah langit sebelum tergelincir. Yang keempat dari ba'da asar, setelah salat asar sampai menjelang tenggelamnya matahari. Kemudian yang kelima pas ketika matahari tenggelam. Maksudnya apa? Yaitu ketika matahari lingkarannya ini ikhwan mulai tenggelam, ya paling bawah lingkaran matahari mulai tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Karena kalau sudah betul-betul tenggelam berarti masuk waktu salat apa? Zikri salat maghrib. Baik. Nah kemarin dikatakan hikmahnya apa? Hikmahnya untuk ijmamun nufus. Nah, untuk hati ini, jiwa ini saat itu bisa teristirahatkan dari apa? Beratnya ibadah. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Cuman itu adalah apa?
hikmah yang lain, yaitu hikmah sampingan. Tapi di sana ada hikmah yang hakiki. Nah, itulah yang ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin pada syarah kita baca karena penting. Qala wa amma ma qila, sudah ketemu? Halaman 222. Baris paling bawah. Wa amma ma qila inna min jumlati hikmatin nahyi 'anit tatawwu'il mutlaqi fi ba'dil awqat fa hadha min jumlatil hikmah wa laysa huwal hikmah. Falil hikmatul haqiqiyyatu ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna asy-syamsa idza tala'at fa innahu tadlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar wa kadzalika idza gharabat yasjuduna laha. Adapun yang dikatakan bahwasanya termasuk dalam deretan hikmah pelarangan dari salat sunnah mutlak pada sebagian waktu, maka ini memang apa? Masuk dalam sederetan hikmah, tapi bukan hikmah utama. Nah, kenapa? Ya, karena hikmah yang hakiki, hikmah utama dari dilarangnya hal tersebut telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa matahari apabila terbit maka terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang kufar sujud. Sehingga hakikatnya sujud kepada siapa ini cahaya? Sujudnya kepada syaitan. Hakikatnya orang-orang kufar sujud pada syaitan. Demikian pula ketika matahari tenggelam. Sehingga pelarangan Nabi SAW untuk menyelisih orang-orang kufar wal musyrikin yang sujud kepada matahari. Fahum yasuduna laha istiqbalan wa yasuduna laha wada'an. Sehingga orang-orang kufar mereka sujud laha yang dimaksud kepada siapa Abdul Rahman? Pada matahari. Istiqbalan sebagai penyambutan, menyambut karena dia baru datang. Kemudian sujud kembali kepada matahari wada'an untuk apa? Wada' apa syukuran? Perpisahan, ya kan? Mau bertemu Tuhannya disambut, mau berpisah dengan Tuhannya disambut. Setelah itu tidak punya Tuhan. Nah, malam hari bingung deh, ditinggal Tuhannya. Qala amma waqtu zawal fa innal hikmata fihi annahu al-waqtu alladhi tusajjaru fihi jahannam. Adapun waktu zawal, Taib, lebih tepatnya apa? Waktu ketika matahari berada di tengah langit sebelum zawal. Disebutkan waktu zawal ini liqurbih. Karena kalau sudah zawal, sudah tergelincir matahari, berarti apa? Sudah masuk waktu zuhur. Tapi ketika matahari berhenti, kalau orang mengamati pergerakan bayangan akhwan, maka di situ akan dilihat berhenti sejenak. Nah, ketika itu sebelum mulai tergelincir, sebelum tergelincir maka tidak boleh untuk melakukan salat sunnah mutlaqah. Karena apa? Hikmahnya waktu tersebut adalah waktu neraka jahanam dinyalakan. Sebagaimana nas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Fayalhaqu an-nafsu min at-ta'bi fil har. Sehingga jiwa ini akan terkena kecapean, karena apa? Kepanasan. Karena waktu tersebut waktu memang neraka jahanam dipanaskan, dinyalakan. La siyama fi ayyamis sayf, terlebih lagi pada hari-hari musim panas. Ma yunha an yusalli al-insanu fihi. Wa laysa hadzal qil alladhi qila mu'aridan lil hadits lakinnahu min jumlatil hikmah wallahu a'lam.
Baik. Jadi ini 3 waktu utama yang dilarang, dalam artian 3 waktu yang dilarang dengan larangan yang keras. Kemudian ada 2 waktu namanya juga dilarang setelah salat subuh dan setelah salat asar. Nah, kemudian jumlah atau hikmah yang disebutkan Ibnu Taimiyah tadi, nah memang dikatakan sebagai deretan hikmah, tapi itu hikmah istimbatiyah. Karena hikmah dari suatu pensyariatan ada 2, hikmatun mansusatun dan hikmatun istimbatiyatun atau hikmatun mustambatah. Hikmatun mansusah maka jelas seperti dalam pembahasan kita ikhwan pada hadis, jelas hikmah mansusah, nas. Ketika itu orang-orang kufar sujud maka kita tidak boleh ngikut. Adapun hikmah mustambatah